Shalom semua jemaat dari Benedau dan Jonathan. Mari kita mulai berdoa malam hari ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih setiamu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan dalam berkat kemurahan-Mu saja Tuhan. Sebenarnya kami akan menyembah-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, bukalah hati, telinga dan pikiran kami Tuhan, agar kami tetap terfokus pada-Mu saja Tuhan. Biarkan setiap apa yang menjadi beban kehidupan kami hanya kami taruh di dalam kasih-Mu saja Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kekuatan di
Berikan kami hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Berikan kami hati Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, hati kami kepadamu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan, penuhi kami dengan kuasa jamah dan lawat kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Penuhi kami dengan urapan Tuhan, dengan lawatan Tuhan, dengan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih. Biar kami dipenuhi oleh Tuhan dan beban-beban kami terlepas. Di mana kami dipenuhi Tuhan, segala permasalahan kami diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Engkau, pujian dan hormat hanya bagi Engkau. Kami haus dan rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi dan penuhi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, penuhi kami dan urapi kami supaya menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Urapi hadirat Tuhan waktu-waktu ini, Tuhan, atmosfer ini, urapi Tuhan. Urapi yang menyampaikan, urapi yang mendengar, supaya kami diberkati yang menyampaikan, diberkati yang mendengar. Terima kasih. Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan kuat, Tuhan perkasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Beban-beban akan berjatuhan kalau Engkau hadirat Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih. Kemuliaan-Mu biarlah datang dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu biarlah hadir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami hati yang rindu, yang haus akan Tuhan, mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom. Lalu puji Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang akses menuju pengurapan, ya. Jadi ada pengurapan itu ada aksesnya, ada jalannya, saudaraku. Kalau kita diurapi Tuhan luar biasa, kita sering mendengar pengurapan, ya saudaraku. Pengurapan adalah dampak hadirat Tuhan. Pengurapan adalah hadirat Tuhan yang untuk melayani. Ya, pengurapan itu luar biasa. Di mana ada pengurapan, beban-beban akan lepas, segala kok yang ada di pundak kita akan lepas. Ya, pengurapan itu luar biasa. Allah yang bekerja di dalam hidup kita, dan itu yang luar biasa. Ya saudaraku, mari kita buka dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, saya bacakan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Ya, karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Ya. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaklah kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya, tetap tinggal di dalam Dia. Pengurapan akan bekerja kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Pengurapan akan terus bekerja dalam hidup kita kalau kita tetap tinggal di dalam Dia. Hikmat pengurapan, hikmat Tuhan, ya, arahan Tuhan akan turun dalam hidup kita kalau kita tinggal di dalam Dia. Ya, kuncinya kalau kita tinggal di dalam Dia. Hendaklah kamu tinggal di dalam Dia. Di ayat yang terakhir, ya, puji Tuhan, saudaraku. Orang yang diurapi Tuhan kalau orang itu tinggal di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, tapi tinggal di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, jadi luar biasa. Kita sering dengar tentang pengurapan. Ya, pengurapan itu sebenarnya lebih dari hadirat Tuhan. Kalau kita mengalami pengurapan, biasanya mengalami hadirat Tuhan terlebih dahulu. Dampak dari hadirat Tuhan itu pengurapan, saudaraku. Ya, itu luar biasa. Kalau kita diurapi, luar biasa. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, itu bekerja dalam hidup kita, ya, dalam aliran-aliran hidup, sehingga kita mengalami kedamaian, ketenangan, walaupun sekalipun kita
dalam masalah. Ya, walaupun kita hidup di dalam beban dan masalah, tapi kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, ya saudaraku, kita mengalami ketenangan. Ya, tidak berarti kita dimanapun kita berada, kita nggak perlu takut. Asal Tuhan yang menyertai kita, ya kita akan mengalami ketenangan. Ya, kita mau belajar untuk akses pengurapan ini, kita mau belajar kehidupan suku Lewi. Ya, nah, kehidupan suku Lewi ini luar biasa, saudara. Ya, kita mau belajar kehidupan suku Lewi, salah satu suku Israel. Ya, suku Lewi, kita mau belajar dalam kehidupan suku Lewi, dan supaya kita dapat mengambil pelajaran dari suku Lewi ini. Ya, kita buka lagi dalam Bilangan 1 51 sampai 54. Bilangan ayat pasal 1, ya, ayat 51 sampai 54. Bilangan pasal 1 ayat 51 sampai 54. Saya bacakan, ya. Apabila Bilangan pasal 1 51, apabila berangkat kemah suci harus dibongkar orang Lewi, ya. Dan apabila berkemah, ya, kemah suci harus dipasang oleh mereka, suku Lewi, orang Lewi. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Selain suku Lewi tidak boleh mendekat. Ya. Ayat 52, orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya, dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Ayat 53, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci. Ya. Suku Lewi boleh berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Ayat 54, maka orang Israel berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikian diperbuatnya mereka. Ya, ini kehidupan suku Lewi, saudaraku. Suku Lewi ini pada waktu Musa naik ke Gunung Horeb, menerima 10 firman Tuhan, Taurat Tuhan, ya, yang dibawa orang Israel membuat anak lembu emas. Ya, suku Lewi satu-satunya suku yang tidak ikut menyembah anak lembu emas. Ya, sehingga suku Lewi ini dibedakan oleh Tuhan. Kita belajar dalam ayat tadi, ya, tentang kehidupan suku Lewi. Ya, luar biasa. Ya, ada 12 suku Israel. Ya, kemudian salah satunya suku Lewi, yang 11 ada suku Dan. Ya, kemudian Eliezer, Benyamin, Yehuda, Naftali, ya, dan lain-lain, Gad, ya, saudaraku, banyak 11 suku, ya, ya. Kehidupan 11 suku ini tidak boleh mendekat dengan kemah suci. Hanya suku Lewi yang boleh mendekat di kemah suci. Suku-suku yang lain tidak boleh, harus jauh. Kalau mendekat akan mati, dikatakan dalam kitab tadi. Ya, hanya suku Lewi yang boleh mendekat. Ya. Ya, boleh mendekat. Kemudian suku Lewi ini waktu kemah suci berangkat atau berkemah, biasanya tiap awan naik berangkat berangkat untuk kemahnya dibongkar, berangkat lagi suku Lewi yang membongkar, dan yang memuat kemah suci tadi, yang menggotong, yang memindahkan suku Lewi. Ya, misalnya kemah-kemahnya, tenda-tendanya ditaruh kereta, dipindah oleh suku Lewi, tapi tabut perjanjiannya dipikul oleh suku Lewi. Jadi suku Lewi yang bongkar pasang kemah suci waktu pindah. Ya, saudaraku, jadi luar biasa. Ya, suku Lewi kehidupannya dekat dengan kemah suci. Ya, ini kehidupan suku Lewi. Ya, dibedakan dari suku-suku yang lain. Ya, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari kehidupan suku Lewi. Ya, suku Lewi terdiri oleh Bani Kehat, ya, kemudian Ferari, Gerson, ya, itu anak-anak suku Lewi, saudaraku. Ya, suku Lewi luar biasa. Suku Lewi ini dipisahkan dengan suku yang lain. 11 suku yang lain jauh dipisahkan. Kalau kita mau diurapi Tuhan, saudaraku, seperti suku Lewi, kita harus pisah dengan dunia. Ya, dipisahkan dengan dunia.
Ya, kalau kita mengalami pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang luar biasa, ya kita harus dipisahkan dengan orang duniawi, dengan orang-orang dunia. Ya, kita harus dipisahkan. Yakobus 4 ayat 4 mengatakan barang siapa bersahabat dengan dunia menjadi seteru Allah, menjadi musuh Allah. Ya, jadi kita dengan orang dunia seperti minyak dan air. Saudaraku, dipisahkan kita. Minyak dan air tidak bisa bersatu. Orang yang diurapi Tuhan seperti minyak, ya orang dunia seperti air, tidak bisa bersatu. Saudaraku, keselamatan gratis tapi pengurapan ada harga yang harus dibayar. Saudaraku, ya. Jadi kalau kita mau diurapi Tuhan, kita harus pisahkan dengan kehidupan orang dunia. Ya, orang dunia suka nonton sinetron, ya kita harus pisah. Orang dunia suka nonton film, kita harus pisah. Orang dunia suka nonton film Parno, ya, kita harus pisah. Ya. Orang dunia suka apalagi saudaraku, ya kita harus pisah. Kalau kita mau diurapi Tuhan, kalau kita mau dilindungi, disertai, ya melekat kepada Tuhan, kita harus pisah dengan orang dunia seperti minyak dan air. Satu kali saya nonton video, ya di bawah khotbah itu ada film, waduh kelihatannya film Parno, saudaraku. Sempat saya lihat Tuhan ngomong sama saya, ya kamu dipanggil bukan untuk itu. Waduh saya dek, ya baru saya tidak akan saya buka lagi. Kalau lihat gambarnya ada aja, saudara jangan lihat dalamnya, berbahaya nanti. Ya, jadi saudaraku, ya kita dipanggil bukan untuk itu. Ya, minyak dan air tidak bisa bersatu. Pisahkan dirimu. Ya. Barang siapa ya bersahabat dengan dunia menjadikan musuh Allah. Yakobus 4 ayat 4. Ya, kita orang percaya yang mau diurapi Tuhan, melayani Tuhan harus dipisahkan dari dunia. Harus dipisahkan dari dunia. Ya, pengurapan, akses pengurapan yang pertama, saudara harus dipisahkan dari dunia supaya saudara diurapi Tuhan. Ya, saudara dipisahkan. Akses yang kedua, saudaraku, untuk menuju pengurapan, saudaraku, ya yang memindahkan kemah suci itu orang Lewi. Bukan 11 suku Israel, orang Lewi. Kemahnya, tendanya digotong pakai kereta dan tabut perjanjian dipikul di pundak mereka. Ya, ya suku Lewi. Ya, saya ambil yang memikul tabut perjanjian. Ya, suku Lewi itu memikul tabut perjanjian. Jadi akses untuk menuju pengurapan, saudara harus memikul tabut perjanjian. Ya, memikul hadirat Tuhan. Ya. Itu dalam Bilangan 7 ayat 9, suku Kehat itu memikul tabut perjanjian. Suku Lewi, ya suku Kehat ini anak suku Lewi, keturunan suku Lewi, ini memikul tabut perjanjian. Itu Bilangan 7 ayat 9. Ya saudaraku, jadi akses menuju pengurapan, saudara harus memikul tabut perjanjian. Artinya saudara harus memikul hadirat Tuhan. Ya, memikul kemuliaan, memikul hadirat Tuhan. Saudara tiap pagi harus berdoa. Tiap hari saudara harus membaca firman. Setiap pagi baca 4 pasal. Ya, kadang-kadang siang bisa 4 pasal, 8 pasal satu hari. Ya, kalau siangnya sibuk, satu pagi 4 pasal. Ya, itu memikul hadirat Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan terus senantiasa. Ya, hadirat Tuhan ditaruh di pundak, dipikul. Tabut perjanjian itu lambang hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu dipikul. Kalau itu salah satu akses menuju pengurapan, saudara harus memikul hadirat Tuhan. Kemuliaan, kabut, kemuliaan. Ya, saya ingat Pak Yakob pernah menulis buku Ikabut, ya, kehilangan kemuliaan. Ya, jadi kita akan memelihara kemuliaan Tuhan, kabut, ya, kemuliaan Tuhan. Ya, jadi suku akses menuju pengurapan. Akses menuju pengurapan yang kedua, kalau saudara dan saya harus memikul hadirat Tuhan, ya, memikul tabut perjanjian, ya, berdoa setiap hari. Ya. Orang yang diurapi Tuhan, orang yang melayani Tuhan harus berdoa setiap hari. Ya. Disiplin berdoa, disiplin membaca firman. Bagaimana kita mengetahui janji-janji Allah? Kalau tidak, kita tidak mengenal firman. Allah berbicara melalui firman-Nya dan Allah dibatasi
dengan firman-Nya, dan Allah membela firman-Nya, dan Allah menggenapi firman-Nya, dan Allah melakukan segala sesuatu apa yang difirmankannya. Nah itu. Jadi saudara harus baca firman. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, mendengar arahan dari Tuhan, bisa di cross check melalui firman Tuhan. Apakah ini benar dari Tuhan? Melalui firman Tuhan. Tuhan berbicara di dalam firman Tuhan. Tuhan dibatasi dengan firman Tuhan. Ya. Tuhan berbicara dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kita diurapi Tuhan, kita mendapat impresi, ya, mendapat bisikan roh dari hati dan naik ke pikiran, ya, itu impresi. Dan orang yang diurapi Tuhan, dan itu bisa di cross check melalui firman Tuhan, ya, itu impresi. Kalau saudara sering berdoa, saudara diajar oleh Roh Kudus, seperti Yohanes 2 ayat 27. Kamu tidak perlu diajar orang lain, Roh yang mengajar kamu, Roh Kudus yang mengajar kamu, memberi arahan, memimpin kamu. Jadi luar biasa, ya, Tuhan memimpin kita, ya, memberi arahan kepada kita, ya. Kalau kita diurapi Tuhan, kalau kita disertai, dilindungi, ya, kita tidak peduli bagaimana yang terjadi dalam hidup kita, yang penting kita disertai Tuhan. Itu yang luar biasa, di mana kita aman kalau kita disertai Tuhan. Ya. Yang kedua, mikul tabut perjanjian, yaitu artinya mikul hadirat Tuhan. Ya, ujian penyembahan, ya. Ada orang gembala Jakarta mengatakan setiap jam saudara harus memuji Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus membaca firman. Saat-saat ini, saudara, karena saat-saat ini terjadi banyak masalah, beban dan sebagainya, setiap jam kita harus lakukan itu, ya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman setiap hari, memikul hadirat Tuhan, takut Tuhan, supaya kita diurapi Tuhan. Itulah akses yang kedua, ya. Akses yang ketiga, orang Lewi, suku Lewi itu mendekat di kemah suci, dekat dengan kemah suci. Kalau saudara mau diurapi Tuhan, saudara harus dekat dengan Tuhan, ya. Mendekatlah, maka Tuhan akan mendekat kepada Yakobus 4 ayat 8. Ya, saudara harus mendekat, ya, kepada Tuhan. Pak, saya tidak mau mendekat, saya tidak mau doa. Ya, saudara tidak bisa. Bukan Tuhan tahu hati saya, masalahnya bukan Tuhan tahu, tapi Tuhan itu tahu hati. Tuhan tahu kita, tapi Tuhan itu tahu kita enggak. Nah, kita tahu Tuhan itu Maha tahu, ya, saudara. Oleh sebab kita perlu berdoa, ya, mendekat kepada Tuhan, ya, membaca firman, mendekat kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, datang ke PD, datang ke persekutuan, datang ke gereja, walaupun pakai masker, saudara, dijaga jarak dan sebagainya, ya, kita tetap melakukan ibadah, ya, mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Ya, kalau saudara tidak mendekat, Dia tidak akan mendekat kepada kita. Saya kapan itu saya khotbah tentang belajar hidup bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut, saudaraku, ya, lemah lembut. Kalau saudara tidak mendekat, Dia tidak mendekat kepada kita. Bukunya Penihin mengatakan Roh Kudus seperti anak kecil. Ya, kalau saudara dekati anak kecil, saudara jauh dengan anak kecil itu mendekat kepada saudara. Dia lengket kepada saudara. Tapi kalau saudara cuek, maka dia akan pergi dengan diam-diam. Ya. Nah, seperti itu. Tuhan jamah, Roh Kudus lawan, mendekat kepadamu. Penuhi aku. Ya. Dia akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah berbicara dengan Dia, tidak pernah mendekat dengan Dia, maka Dia akan menjauh. Menjauh. Dengan tenang Dia akan jauh dari kita. Ya, karena Roh Kudus lemah lembut, saudara. Pimpinannya juga indah, lemah lembut, karena Dia lemah lembut. Ya, manis, lemah lembut. Dia memimpin hidup kita dengan lemah lembut. Kok yang kuberikan kepadamu itu enak. Matius 11 ayat 29-30. Beban yang kuberikan kepadamu itu ringan. Belajarlah kepadamu. Beban yang kuberikan kepadamu, kok yang kuberikan kepadamu itu enak, ringan. Ya, itu Matius 11, 29-30. Ya, kalau beban itu bukan beban masalah, beban ujian, beban penyembahan, beban hadirat Tuhan, wah, luar biasa. Hidup kita dipenuhi dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah kita dahsyat, luar biasa. Ya.
Luar biasa. Ada masalah, tapi kita tetap tenang. Ada masalah, ada jalan keluar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kita harus bergerak sesuai dengan iman kita. Kita melangkah. Jangan hanya berdoa saja. Orang Kristen harus action. Ya, action. Ya, harus melangkah. Punya iman harus melangkah, saudara. Berbuat sesuatu, jangan diam. Ya, Tuhan menyertai saudara. Nanti Tuhan akan buka jalan. Ya, jadi luar biasa. Itu pengurapan disertai Tuhan. Tidak peduli kita dimanapun kita berada, yang penting kita disertai Tuhan. Dan itu kemenangan yang luar biasa. Ya, ada damai walaupun kita di tengah badai, ada ketenangan walaupun kita di tengah angin ribut sekalipun, ada ketenangan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ya, biarlah kita mau belajar terus di dalam pengurapan Tuhan. Ya, ada beberapa akses seperti suku Lewi yang sudah saya bacakan dalam Bilangan 1 ayat 51 sampai 54. Belajar dari suku Lewi. Ya, ada 3 hal ya dari kehidupan suku Lewi. Ya, yang pertama, suku Lewi itu dipisahkan dengan suku yang lain. Kalau saudara dan saya masuk dalam pengurapan Tuhan, disertai, dilindungi, ya, semua pengurapan itu ada harga, saudara. Ya, saudara dilindungi Tuhan, diberkati, ada harga yang harus dibayar. Keselamatan memang gratis, pengurapan ada harga. Ya, saudara ini melekat pada Tuhan ada harganya. Ya, saudaraku, ada perlindungan itu ada harga, saudara harus melekat kepadanya. Ya, yang pertama, saudara harus dipisahkan dari dunia. Akses menuju pengurapan, saudara harus pisah dari dunia. Saudara seperti minyak dan air, tidak bisa bersatu, pisah. Kalau saudara ingin diurapi Tuhan, saudara harus pisahkan diri dari dunia. Seperti suku Lewi dipisahkan dengan suku yang lain. Ya, yang kedua, akses yang kedua, saudaraku, suku Lewi yang memindahkan perabot kemah. Kemah perjanjian, kemah perjanjian, ya, kemahnya. Jadi suku Lewi yang bagian memindahkannya, baik dalam tendanya, tiang-tiangnya maupun tabut perjanjiannya. Semua perabot kemah suci itu suku Lewi yang membongkar dan memindahkannya. Ya, akses yang kedua, ya, suku Lewi itu memikul tabut perjanjian, yaitu lambang dari hadirat Tuhan. Suku Lewi, suku lain tidak boleh, hanya suku Lewi. Ya, dalam perjanjian baru, suku Lewi adalah saudara dan saya, imam. Saudara dan saya adalah imam. 1 Petrus 2 ayat 9. Imamat yang rajani. Saudara imam. Ya, imam yang berkerajaan. Ya, saudara dalam perjanjian baru kitalah imam-imam itu. Kitalah suku Lewi itu dalam perjanjian baru. Jadi saudara harus pikul tabut perjanjian. Ya, pikul hadirat Tuhan. Itu akses menuju pengurapan. Dimanapun saudara, ya, waktu kerja, waktu naik motor, naik mobil, memuji Tuhan. Sedikit ada waktu membaca firman. Sekarang ada HP, firman ada di sini, gampang kita mau baca. Dimanapun kita nunggu kita bisa baca. Ya, itu luar biasa kelebihannya. Ya, saudaraku, ya, pikul tabut perjanjian. Ya, pikul perabot kemah suci, salah satunya tabut perjanjian. Hadir Tuhan. Saudara dan saya harus pikul. Itu akses yang kedua. Akses yang ketiga, saudara mendekat kepada Allah. Ya, suku Lewi mendekat dalam kemah suci. Ya, kemahnya suku Lewi dekat dengan kemah suci. Saudara dan saya, akses yang kedua, saudara harus mendekat kepada Allah supaya pengurapan terus bekerja dalam hidup saudara. Saudara dilindungi oleh Tuhan. Saudara disertai Tuhan. Saudara melekat kepada Tuhan. Hati engkau melekat kepadaku, maka aku akan meluputkanmu dan aku membentengimu. Itu firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Ya. Luar biasa. Firman Tuhan mengatakan, kalau kau melekat kepadamu, ya, aku akan meluputkanmu dan aku akan membentengimu. Seujung rambut pun tidak akan jatuh. Luar biasa. Tidak boleh orang mengganggu kamu selain seizinku, kata Tuhan. Ya. Itu luar biasa orang dalam pengurapan. Tidak boleh orang ganggu kita, ya, selain seizin Tuhan. Itu luar biasa. Hidup kita dalam pengurapan Tuhan
Tuhan yang dahsyat yang menjadikan langit bumi dan segala isinya dengan perkataannya saja. Ya, luar biasa. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada 3 akses ya untuk kita menuju pengurapan. Ya, yaitu dipisahkan dari dunia, pikul takut perjanjian, dan yang ketiga mendekat kepada Allah. Dekat dengan Allah, mendekat kepada Allah, seperti suku Lewi dekat dengan kemah suci. Itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara dan saya juga untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang kami bersyukur dan pengurapan Tuhan pada saat-saat kami melayani Tuhan. Hadirat Tuhan hadir, mengalir dalam hidup kami. Ada aktivitas ilahi dalam hidup kami. Itulah pengurapan, dampak dari hadirat Tuhan, dari pergaulan kami dengan Allah setiap hari. Dampak dari itu semuanya, itulah pengurapan yang menyertai, yang mengalir dalam hidup kami pada waktu kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih, biar kami melayani Tuhan untuk yang terbaik dalam hidup kami. Biar menjadi komitmen kami yang melayani Tuhan dengan yang terbaik apa yang ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar dan menyaksikan live streaming Tuhan malam ini. Urapi mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Tuhan yang dalam masalah, Tuhan berkati, supaya Tuhan mencukupi keperluan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Hadirat Tuhan pengurapan, membebaskan mereka dalam nama Yesus. Tuhan tidak pernah membiarkan kita yatim piatu. Tuhan menyertai kita. Tuhan pemenang dalam hidup kita. Terima kasih, kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, yang gilang gemilang kalau kami diurapi Tuhan. Terima kasih, biar pengurapan bekerja lewat hamba-Mu, pengurapan bekerja lewat kami yang mendengar, supaya kami berkemenangan di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kalau kami menghadapi jalan buntu saat ini, pintu tertutup Tuhan, biar Tuhan buka pintu-pintu yang lain. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membuka keran-keran yang baru. Bagi Engkau tidak ada mustahil. Cara Engkau bekerja di luar pikiran kami, di luar jauh, di luar doa kami. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau jauh Tuhan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau akan mengangkat kami. Tuhan, bukan turun tapi naik, jadi kepala bukan jadi ekor. Aerodinamika mengalami kenaikan terus Tuhan. Tidak turun tapi naik. Terima kasih, kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Maka terjadilah firman-Mu, tergenapi firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami beriman kepadamu, dan kami dasarkan iman kami dengan firman-Mu. Terima kasih, Kau menyertai dan melindungi, memberkati kami semua yang mendengar. Terima kasih, berkati kami semua. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya.